Guys, welcome back to Gorilla House. Sekarang gue udah sama seseorang yang kalian udah pasti kenal, Mas Darius Sinatra. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang mendadak gerak. Siap. Mas Darius, Yo. apa kabar nih? Baik. Baik ya? Ya. Crazy mother. Mendadak gerak ini kapan Mas? Awal mulanya Mas? Awal mulanya mungkin kilas balik ke waktu Tekno berangkat ke Thailand ya. Oh, yang tempo lalu Ya, itu? Oke. itu kan sebenarnya inisiatornya ya dua orang, Om Ergus sama Kohan sendiri kan, dan keluarga besar Tekno Tuner lah. Oke. Di situ kebetulan momennya pas banget, gue habis restorasi motor Ninja. Itu restorasi motor, terus subscriber pada komen lah, Bang, motor Ninjanya buat drag aja gitu kan. Terus sama Om Ergus dikenalin ke Kohans. Nah itu di waktu bersamaan viral, Ernun menang taruhan berapa? 5 juta bat kalau nggak salah. 5 juta bat, berapa tuh kalau di rupiah tuh? Segitu lah. Banyak lah. Banyak. Itu terus Om Ergus kebetulan ada balap RRC, terus dia punya teman-teman pembalap di Thailand juga kan, ketemu di Jepang, kontak-kontakan lah, punya kontaknya Ernun nggak segala macam. Jadi fase awalnya itu di situ gitu. Terus sampai akhirnya terlaksanalah Tekno Tuner berangkat ke Thailand, duel lawan dua tim waktu itu. Satu tim Filipina, satu Ernun. Itu, dan gua ikut support gitu sebagai media partner mungkin ya. Itu, dan bikin acara live di Jakarta, ada nonton barengnya waktu itu. Nah disitulah kita nyari nama acaranya apa nih gitu kan. Dari teman-teman dari tim ngusulin mendadak drag gitu. Dan disitulah akhirnya jadi mendadak drag pertama. Isi kontennya ya Ernun di Thailand lawan Tekno gitu. Nah rencananya memang mendadak drag 2 itu Tekno lawan Ernun di Indonesia. Rencana awalnya. Iya. Oke. Kan Mas Darius basicnya yang gue tahu Mas ya, awalnya dari reporter bola ya. Tahun 2006 tahun Piala Dunia tuh kalau nggak salah tuh. Nah, terus tiba-tiba kok bisa ke drag nih gitu. Emang suka drag atau kayak tiba-tiba jatuh cinta sama drag ini nih? Kalau ditanya itu agak panjang ya mungkin ya, karena ya itulah, orang mungkin kenalnya kan terbatas, kenalnya cuma lewat sosial media gitu ya, jadi nggak ngikutin benar-benar kesehariannya seperti apa gitu kan. Kalau gue sendiri sama otomotif dari kecil sebenarnya ya udah main motor gitu. SMA juga motoris, dan suka nonton, bukan joki, bukan apa, tapi suka nonton, suka ngikutin juga. Era kita kan era akhir perjalanan Max Biaggi ke Valentino Rossi, ya kan. Kalau kita bicara MotoGP ya, terus kalau di Indonesia tuh road race, terus gas track dulu gitu. Itu ngikutin gitu. Terus balap liar juga sempet nonton, walaupun nggak sering tapi sempet nonton juga. Jadi adalah singgungannya tipis-tipis gitu. Jadi nggak tiba-tiba terus langsung ke motor gitu kan, atau tiba-tiba langsung ke drag gitu kan. Nah kalau ditanya kenapa terus spesifik ngerucut ke drag, ya awal mulanya itu gue dari bikin konten restorasi, dan konten restorasi itu sendiri udah berjalan setahunan lebih ya. Itu udah lama juga Mas. Berjalan setahun lebih, udah ada berapa motor ya? 8-9 motor lah yang kita restorasi. Sampai akhirnya kita kesulitan untuk mencari figurnya, karena restorator itu kan restorasi motor-motor orang yang udah punya motornya cukup lama, di atas 10 tahun, dan dia memang masih pengen banget pakai motor itu, tapi kondisi motornya butuh peremajaan. Itu yang kita restorasi gitu. Dan biasanya orangnya punya social value lah buat lingkungan terkecilnya dia gitu. Jadi karena agak kesulitan nyari figur yang cocok dan belum ketemu, akhirnya ya udah kenapa nggak kita restorasi motor sendiri deh gitu kan. Udah lama nggak dipakai, dari 2006 gue punya Ninja. Udah lama juga ya? Lumayan lama. Dan mungkin banyak orang nggak tahu, tapi zaman dulu masih belum eranya media sosial, motor itu pernah diliput juga sama
majalah dan tabloid otomotif gitu kan. Ditanya-tanya juga, oh ternyata suka motor juga, sama pertanyaan suka motor juga. Iya kan. Memang mungkin nggak expose ya, dan gue juga nggak ikut komunitas, nggak ikut apa-apa gitu kan. Tapi ya berarti boleh dibilang ini tuh kayak sisi lainnya Mas Darius ya gitu. Kan orang taunya di TV ya reporter olahraga, urusin selebriti FC juga, dan Trans juga kan, kebetulan urusin juga. Nah, bisa nggak itu dibilang sisi lainnya sebenarnya? Yang orang nggak tahu ternyata Mas Darius memang suka motor ya dari dulu. Mungkin bisa bilang sisi lain, mungkin bisa juga dibilang sisi lain, bisa dibilang hobi yang baru mulai digiati lagi karena memang dari dulu suka, dan ya kadang juga suka kebut-kebutan sama teman-teman dulu, namanya anak muda gitu kan, atau ketemu di lampu merah sama siapa. Biasa kan gitu tuh kalau berawal dari 2010 ya, 2010 tuh kalau apalagi pas awal-awal gue punya motor gitu, 4 tahunan lah gue pakai itu. Kita kan punya habit ya, biasanya kalau anak racing punya habit ya udah di lampu merah gitu, ntar ada yang nongol siapa sebelah gitu kan, lihat-lihatannya kadang nggak usah geber motor, lihat-lihatan udah tahu nih kalau hijau kita start bareng gitu kan. Kode etik balap ya, kode etik balap. Jadi ngalamin itu juga gitu. Tapi 2010 gue berhenti total motoran. 2010 berhenti total. Stop ya. Iklan dulu. Iklan lagi. Nanti. Jadi 2010 gue berhenti. Kalau ditanya alasan kenapa berhenti, karena semakin agak kurang nyaman bawa motor di waktu itu di Jakarta ya, makin padat lah. Lalu lintas makin padat, macetnya sama kayak mobil akhirnya gitu, harus sama-sama ngantri di kemacetan bareng mobil, dan biasanya kan kadang ke lokasi syuting mesti suka pakai motor kan. Capeknya double gitu, nyampe lokasi capek, harus mandi lagi gitu kan, keringetan segala macam. Jadi akhirnya stop. 2015 itu baru mulai motoran lagi, dan begitu motoran touring jarak jauh langsung. Jakarta Bali waktu itu 10 hari bareng sama temen berdua. Nah Mas, mau nanya lagi nih, ketika Mas Darius sudah merestorasi si Oboy ini, terus teman-teman kenceng banget tuh dia tuh. Itu motornya? Itu ya? Bukan kayaknya. Bukan. Teman-teman di selebriti resepsi ada mulai tergiur juga, kayak seru juga nih. Sebenarnya teman-teman kita juga masing-masing punya hobi dan mungkin punya sisi lainnya juga ya. Contohnya kayak Vicky dia suka motor juga, walaupun mungkin lebih ke Harley, dia punya Sportster. Terus Judika ternyata juga suka motoran. Tiba-tiba suatu hari dia datang latihan bola pakai motor gitu kan. Trail kan, kalau Judika tuh deket trail kan. Akhirnya kita ajakin main trail juga. Gitu. Mas Darius juga trailan juga nih. Iya, setelah 2016 itu mulai diajak sama temen, mulai main trail, terus akhirnya beli motor trail sendiri. Akhirnya suka, nah ikut balapnya malah di trail, di enduro sih. Nah kalau nggak salah info Mas, itu kuliah di Jogja juga, di Atmajaya. Sempat kuliah di Atmajaya Jogja. Itu berarti udah motoran tuh di sini ya? Udah bawa motor dulu. Udah pernah kebut-kebutan di sini juga Mas? Di zaman kuliah itu? Enggak, kalau itu enggak. Enggak, karena motor masih motor cupu lah. Nah, buat apa nggak yang menurun ke anak-anak Mas Darius nih secara otomotifnya nih, lebih ke motor ya? Karena yang gue tahu kan anak-anak Mas Darius di Spanyol nih, Di Prancis. Oh di Prancis sekarang? Iya. Bola kan tuh Mas ya? Bola. Ada nggak yang menurun ke Diego atau si Lionel? Yang agak suka motor Diego. Jadi kalau Leo minta diajarin naik mobil, kalau Diego minta diajarin naik motor. Dan langsung mau belajar motor gede atau kayak ngikutin aja dari yang kecil kayak gitu? Kemarin ngajarin langsung pakai motor kopling sih. Kopling. Jadi bukan diajarin metik, jadi langsung ngajarin motor kopling. Tapi belum banyak, karena kemarin kita waktunya terbatas kan. Pas dia pulang liburan, terus kita juga banyak jalan lah, keluar kota segala macam. Jadi di rumah cuma beberapa hari dan sempat 2 kali lah latihan. Mas, kita balik lagi ke mendadak ini Mas ya. Kemarin dari hari kemarin sama hari ini, gue ngeliatin kayak ini ternyata antusiasnya tuh kan gede banget tuh dari teman-teman kita yang suka drag ya.
ada kemungkinan nggak akan event ini tuh akan berlangsung terus gitu? Mungkin setiap tahun atau per 6 bulan atau gimana? Ya sebenarnya dari ketika Mendadak 1 selesai gitu ya, kita pulang ke Indonesia itu udah ada obrolan kapan nih kita mau ngejamu Ernun gitu, untuk Mendadak 2 gitu ya. Udah ada obrolan itu gitu. Tapi kan mungkin masing-masing punya kesibukan, gue juga ada kesibukan, terus apa namanya, banyak hal lah yang bikin akhirnya mungkin belum bisa terrealisasi. Si Ernunnya juga akhirnya komunikasi sempat putus gitu kan. Ketika akhirnya kita dapat kabar Ernun memang sulit untuk diajak main di sini, itu kita akhirnya bicara tentang ngembangin konsep. Berarti konsepnya ini bukan cuma one race doang atau eksebisi aja, tapi yuk kita coba mungkin nggak ya kita bikin ini jadi wadah juga untuk teman-teman di Indonesia gitu, mungkin di Jawa Bali ya, untuk apa namanya ikut race secara resmi dengan regulasi yang resmi juga gitu kan. Jadi dari sanalah akhirnya berkembang jadi Mendadak Track yang mungkin hari ini kita lihat gitu ya. Kemarin gue juga sempat ngobrol sama anak kebencian yang ada di sini nih, pedok-pedoknya. Gue nanya kayak, lu pengen nggak sih ini ada rutin gitu kan? Pengen banget, karena kan ya buat modal kita juga, dan lebih safety juga kalau kayak gini, lu semua nggak panik takut dikejar polisi atau segala macam ya kan. Terus gue tanya gini, Mas, kalau emang ini akan ada panjang, sirkuit mana yang lo cobain buat main gitu kan? Terus mayoritas dari mereka itu dia Sentul, terus gue tanya aja, lah tapi rumah lu pada jauh. Kalau emang ada di Sentul, mau gimana pun caranya, akan diusahakan banget. Siap. Wah, segini gedenya nih antusiasnya nih kayak gitu kan. Dan ya, bisa ngobrol sama Mas Darius, ya mungkin nanti next kedepannya bisa main di Jakarta gitu, di Sentul ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan disupport juga dari Sentulnya juga. Ini tolonglah ini jangan mahal-mahal lah. Karena memang apa, kita butuh banget ya infrastruktur yang lintasannya bisa panjang gitu ya. Kalau 201 rasanya di Jawa Tengah, Jawa Timur udah banyak kan ya, gitu. Dan sekarang kan kelasnya 402 juga udah mulai berkembang. Tapi kalau di Jabodetabek kan mungkin lebih terkenal 500 meternya gitu kan. Memang butuh lintasan sih, dan salah satu yang mungkin bisa mewadahi itu ya sirkuit Sentul ya kalau di sini gitu. Kalau kita ke Mandalika jauh lagi ya. Makin pusing aja ntar berubah banget. Mesti nyebrang laut dulu nih gue nih kan gitu. 2 kali nyebrang lagi. Nah, Mas, sebagai public figure-nya dan aktor juga kebetulan kan, Mas Darius, ada nggak kepikiran kayak bikin short movie atau movie yang layar lebar gitu tentang drag gitu? Dulu kayaknya Raffi Ahmad pernah deh. Gua nggak tahu dia produce apa dia main, tapi balap liar kalau nggak salah judulnya. Raffi Ahmad pernah. Balap liar. Ya cuma iklannya banyak nih. Suara knalpot. Lanjut Mas. Cuma bikin film itu nggak mudah. Pasti sama rumitnya kayak ngebangun motor lah. Gitu. Dan motor yang udah dibangun dengan sedemikian rupa ya, dengan dedikasi waktu mekanik dan joki supaya bisa dapetin best time ketika race, belum tentu bisa jadi yang pertama kan. Film juga seperti itu gitu. Jadi risikonya pasti gede gitu. Gede. Daripada kita bikin film, mending kita bikin sirkuit. Bener. Oh, bikin ini terus ya. Iya. Kalau bikin latihan tuh. Gue yang motor kemarin dipakai Ebon. Nah si Lionel sama Diego sama Mbak Dona apa nih lihat ketika melihat si Oboy udah jadi bentukannya begini? Biasa aja sih mereka sih kalau hobi gue mereka support aja, nggak terlalu ini. Kita banyak ngobrolin malah di luar apa namanya, di luar detail-detail yang gue kerjain sih. Dan nanti nih balap sama Rans ada challenge juga nggak sih Mas? Challenge kayak apa tuh? Isu-isunya kan katanya kayak mau yang ambil motor tuh. Ya itu apa ya, kemarin
kemarin yang kemarin dari Raffi lah, mungkin biar seru kan, biar seru. Nih, ayo kita lawan. Tapi kan Raffi sendiri kalau kita lihat, walaupun mungkin dia nggak terlalu intens gitu ya, tapi supportnya juga luar biasa. Pas kita mau ke Thailand dia support. Gitu. Terus setelah itu dia juga bikin motor. Udah bikin motor diajakin. Kemarin sebenarnya pas IDW itu dia juga mau ikutan, tapi karena waktunya mepet banget, jadi kita belum sempat duduk bareng ngobrol enak gitu. Itu kan juga penting ya. Gitu. Jadi masih sepotong-sepotong lah komunikasinya. Jadi mungkin ya udah daripada kurang persiapan dan nggak maksimal juga. Akhirnya ada event mendadak gerak ini. Ya udah kita ramein lah, kita turun berdua. Ya udah ayo. Gitu. Atau mungkin nanti di next mendadak bergurau ya. Ada Om Raffinya juga, jadi siap. Mudah-mudahan. Nongol dua-duanya kan seru nih, ya kan. Soalnya Mas Darius juga dibilang sama netizen kayak jadi apa ya, bahasa simpelnya kayak duta drag sekarang nih gitu. Meledak lagi nih setelah Mas Darius muncul. Kita sama kayak Om Bimo juga, sama kayak teman-teman yang datang di sini ya, karena kita suka, terus kita apa namanya, apalagi ketika udah punya motor ya. Jadi penasaran kan, nih motor sekenceng apa sih, waktunya bisa seberapa sih gitu, bisa dikencengin lagi nggak, ngobrol sama Kohans juga, ngobrol sama joki-joki kemarin yang bawa di Lagalon, baru sih kalau sama di Lagalon tuh kan, ya Bago ngobrol juga, gimana nih, masih bisa nggak, masih bisa, ayo semangat gitu, mereka juga nyemangatin gitu kan, bisa nanti seri 2 kita kencengin lagi motornya gitu kan. Sama aja. Mas Darius, thank you banget ya buat waktunya. Sama-sama. Teman-teman, segitu dulu ngobrol sama Mas Darius. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi di tempat yang berbeda, di event yang berbeda. Bikin motor juga dong? Dong aja Om. Ini, jadi gue tuh pas magang Om. Pas otomotif yang ngerti otomotif gitu. Tapi suka sama kayak gini-gini. Kayak gitu. Mas Darius, thank you banget buat waktunya ya. Teman-teman jangan lupa subscribe nih yang belum subscribe. Like dan komen juga. Jangan lupa juga nonton YouTube channel Mas Darius di apa Mas? Desinatria. Sama Oboy Garage juga di subscribe. Oboy Garage, pokoknya subscribe-in. Instagramnya juga, semuanya. Instagram gue juga kalau bisa. Wonderful Bimski. Yo, udah gitu ya teman-teman. Cabut ya. Dadah.